Kita berterima kasih kepada Majelis Ulama, terutama Majelis Ulama Jawa Timur, yang telah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat dan menyesatkan. Mereka para ulama itu tidak asal-asalan dalam mengeluarkan fatwa. Tapi setelah berhari-hari bahkan berbulan-bulan mereka mengkaji ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan mereka. Kalau kita umat Islam mempunyai kitab rujukan berapa? 6. Yaitu Kutubus Sitt, Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Maka orang Syiah mempunyai kitab rujukan 4 yang dikenal dengan Kutubul Arba'ah. Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahduruhul faqih, At-Tahdzib. Ini kitab-kitab rujukan orang-orang Syiah 4 tadi. Para ulama kita di Majelis Ulama, mereka setelah berbulan-bulan mengkaji ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan Syiah tersebut, maka mereka mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat dan menyesatkan. Fatwa ini disambut oleh ulama seluruh Indonesia. Bahkan para pejabat juga ikut menyambut gembira karena bisa dipakai sebagai rujukan. Tahu-tahu beberapa tokoh kita dari Jakarta angkat suara tanpa malu membela Syiah. Tanpa ilmu mengeluarkan fatwa bahwa Syiah tidak sesat. Dan ini bukan rahasia. Bisa kita saksikan di televisi-televisi kita tempo hari. Bagaimana pemimpin kita, Kiai Haji Said Agil Sirot, tanpa malu mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Padahal jauh-jauh hari sebelum Khomeini mengekspor revolusi Syiahnya ke Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika menyusun Qanunul Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin berpegangan dengan salah satu dari mazhab 4. Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Dan beliau wanti-wanti jangan dekat-dekat dengan ahlul bidah. Yang beliau sebutkan di dalam Qanunul Asasi itu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengatakan bahwa mereka ini Syiah Zaidiyah dan Imamiyah ini sesat. Tapi tokoh-tokoh kita tadi tanpa malu membela Syiah. Jadi kalau ada sekarang siapapun orangnya, baik dia pengurus Nahdlatul Ulama, membela Syiah atau membantu Syiah, apalagi masuk Syiah, berarti dia telah berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari. Saya mengatakan tadi itu dari keluarga NU karena saya ini pengurus NU. Saya Akwan Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Jadi saya tahu persis orang-orang NU yang suka membela Syiah. Namun justru yang jumlah lebih besar mereka tidak senang dengan Syiah. Kemudian dari Muhammadiyah, Din Samsuddin ini juga memalukan ketika berpidato di hadapan ulama di Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu hanya di dalam masalah furu'. Ini justru memalukan. Padahal anak-anak ibtidaiyah itu sudah tahu bahwa perbedaan antara Syiah dengan Ahlussunnah itu di dalam usul. Tapi seorang pimpinan Muhammadiyah tanpa malu di hadapan ulama-ulama di Timur Tengah mengatakan bahwa perbedaannya hanya di dalam masalah furu'.
Ini sungguh memalukan. Kemudian dari cendekiawan, Asu Mardi itu juga membela Syiah. Dari habaibnya, Quraisy Syihab, Umar Syihab. Apakah tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu berakidahkan Syiah? Tidak. Mereka ibadahnya secara ahlus sunnah. Namun mereka sudah dicuci otaknya. Sudah ditamasyakan ke Iran. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtadan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat, tidak sesat, kafir, tidak kafir itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukkan ajaran Syiah. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Sebab seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, maka dia harus punya alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang mari kita buktikan. Ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan Syiah, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya jadi murtad. Tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, ulama Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, kanan nas ahlar riddah ba'da wafatin Nabi illa salasa. Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain tinggal 4. Para sahabat itu setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya jadi murtad. Tinggal yang pertama 3 orang. Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Dalam yang kitab lain ketambahan wa Ammar bin Yasir. Lainnya murtad. Abu Bakar murtad finnar. Wa hakadha Umar, Utsman dan lain-lainnya. Ini keyakinan Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan Syiah. Sehingga dia bukan Syiah kalau dia tidak berkeyakinan seperti ini. Oh, saya ya Habib Syiah. Tapi saya tidak mencaci maki sahabat. Kalau begitu saudara bukan Syiah, saudara Sunni. Mengapa demikian? Karena ulama mereka mengatakan nahnu natagarrab ilallah bi bughdhi ashab Muhammad wa bi sabbihim wa bi la'nihim wa bi bughdhi man ahabbahum. Kami ini, kata orang-orang Syiah, kata ulama Syiah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memusuhi para sahabat, mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, bahkan melaknat orang-orang yang mencintai. Kita ini semua dilaknat oleh orang-orang Syiah, oleh ulama Syiah. Padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan al-husna, surga bagi mereka. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya.
Contoh lain yang bertentangan dengan Al-Quran. Mereka itu mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat serong. Kurang ajar. Ummul Mukminin difitnah, dikatakan telah berbuat serong. Ibu kita, Ummul Mukminin Aisyah, dituduh, difitnah oleh orang-orang Syiah telah melakukan perbuatan serong. Wah, kita biarkan mereka bergerak, mengadakan kegiatan, baik yang namanya Asyura, atau Idul Ghadir, atau apa-apa. Apalagi membuat sekolahan. Kita biarkan mereka. Mana iman kita? Apa buktinya kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Istrinya Ummul Mukminin dituduh, difitnah telah berbuat serong. Dengan demikian, padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat di dalam surat An-Nur yang isinya Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh beliau telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, namun si biadab-biadab Syiah ini tetap menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong. Dengan demikian, berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Hati-hati kalau sudah tahu bahwa ajaran Syiah ini keluar dari Islam, mereka kafir, jangan pura-pura lagi berbicara sama-sama Islamnya. Ya wel, hati-hati. Kalau kita sudah tahu bahwa mereka itu keluar dari Islam kafir, kemudian kita mengatakan sama-sama Islamnya, maka sanksinya akan jatuh kepada kita. Hati-hati. Ini masalah-masalah akidah. Tidak ada simpatisan kepada akidah, tidak ada. Meleset sedikit, keluar dari Islam. Kalau mau berbicara politik, silahkan. Tapi kalau berbicara akidah, hati-hati. Contoh lain yang membuat mereka keluar dari Islam yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Mereka itu berkeyakinan bahwa Al-Quran yang kita baca dan dibaca oleh umat Islam seluruh dunia, menurut orang-orang Syiah itu sudah muharraf, sudah tidak orisinil lagi. Sudah dirubah oleh para sahabat. Ada ayat-ayat yang ditambahkan dan ada ayat-ayat yang dikurangi. Ini keyakinan Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab mereka. Padahal Allah menurunkan satu ayat yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah berfirman akan menjaga Al-Quran. Namun si biadab-biadab Syiah ini mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak orisinil lagi. Dengan demikian berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Itu contoh-contoh ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Ada lagi ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam. Yaitu keyakinan mereka yang mengatakan bahwa mereka mempunyai imam-imam yang kedudukannya lebih tinggi daripada Rasul dan Malaikatul Muqarrabin. Humaini di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah dia mengatakan wa min daruriyati madhhabina anna li'a'immatina maqaman la yablu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Merupakan satu keharusan kata Humaini bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatul muqarrabin. Ini Humaini yang tertera di dalam kitabnya. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam,
Kalau ada seseorang mengatakan bahwa si fulan lebih afdal dari Rasul, maka dia kafir. Ini Humaini. Tahu siapa Humaini itu? Humaini itu orang yang menghina Rasulullah, yang menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Di dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 155 dia mengatakan wa wadihun law anna ar-rasul qad balla bi amril imamah tabqan lima amara bi'illah lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadhihi al-ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik. Macam-macam dia menuduh Allah Rasulullah SAW tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Kurang ajar, biadab. Berani menuduh Rasulullah SAW. Di dalam fatwanya yang lain dia mengatakan at-tawajjuh fi shalah ila kubur a'immah afdal min at-tawajjuh ila Masjidil Haram. Salat itu kata Humaini menghadap ke kuburan-kuburan imamnya lebih afdal daripada menghadap ke Masjidil Haram. Ini Humaini yang tidak kita kenal, syaitanir rajim. Itulah ma'asyar hadirin beberapa ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam. Di zaman itu masih banyak ajaran-ajaran Syiah yang sesat. Ar-Raj'ah, Bada', Mut'ah dan macam-macam. Ini membuat mereka bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ajarannya. Ya Habib, kalau mereka itu kafir, kok boleh masuk Mekah dan Madinah? Kan orang kafir tidak boleh masuk Mekah Madinah. Perlu kita pahami, ukuran kafir tidak kafir, sesat tidak sesat, itu yang menentukan bukan negara Indonesia, bukan negara Saudi Arabia, bukan Iran, tapi kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Kalau satu aliran ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dia Islam. Namun apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dia keluar dari Islam, kafir. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah, hati-hati perhatikan, ini suka dibawa oleh orang-orang Syiah. Kalau kita ini kafir kan tidak boleh masuk Mekah Madinah. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah selama di dalam paspornya tertulis Islam. Coba mereka paspornya suruh nulis Syiah. Itu Profesor Umar Syihab, saya katakan, coba antum punya paspor tulis agama Syiah. Nah gak diusir tekone Mekah. Habib, apakah tidak bisa diadakan takrib? Pendekatan antara Ahlu Sunnah dengan Syiah. Perlu kita ketahui bahwa takrib antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu adalah proyeknya Syiah, di mana mereka di daerah minoritas. Di Indonesia mereka minoritas, ngajak takrib. Di Mesir dulu mereka minoritas, ngajak takrib. Tapi di Iran, di mana mereka mayoritas, tidak ada takrib. Justru Ahlus Sunnah ditindas, dizalimi. Perlu kita ketahui bahwa takrib antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu sesuatu yang muhal, yang tidak mungkin terlaksana. Mengapa? Karena perbedaan kita dengan mereka di samping di dalam furu', di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Rukun iman kita berbeda dengan rukun iman mereka. Jadi tidak mungkin akan diadakan takrib antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Tidak mungkin minyak bisa dicampur dengan air.